5 hari decluttering kamar ala Korea, rumah lebih rapi tanpa capek. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Hari ini, aku mau ngomongin sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam sering jadi biang kerok. Kenapa hati gampang panas dan energi cepat habis? Kamar. Iya, kamar. Tempat yang seharusnya jadi zona aman, malah sering berubah jadi zona stres. Bangun pagi bukannya semangat, malah langsung disambut tumpukan baju, tas nyempil di mana-mana, barang yang katanya masih mau dipakai tapi entah kapan, rasanya kayak hidup lagi main game level susah, padahal belum sarapan. Masalahnya, bukan cuma soal rapi atau enggak, ini soal kepala kita yang ikut penuh. Kalau sekitar kita penuh, mata lihat berantakan, otak langsung mikir 1000 hal, hati jadi gampang sensi, mulut pengen marah, tapi yang kena malah anak dan suami. Decluttering itu bukan gaya-gaya ala Korea doang, tapi cara halus buat ngomong ke diri sendiri kalau kita layak punya ruang, layak punya napas, dan layak hidup lebih tenang. Kalau kamar beres, pikiran ikut turun volumenya. Dari konser rock jadi musik akustik. Dan yang paling relate, banyak ibu bilang capek. Padahal seharian di rumah, tapi rumahnya sendiri nggak kasih tempat buat istirahat batin. Barang numpuk tapi kebahagiaan nggak nambah. Malah stres yang double. Kita sering mikir, hidup harus diubah besar-besaran. Padahal cukup mulai dari satu lemari, satu sudut, satu keputusan kecil buat bilang cukup. Karena kadang yang bikin berat itu bukan hidupnya, tapi koper mental yang isinya barang lama semua dan gak pernah dibongkar. Hari pertama aku mulai dari barang yang paling jujur, kelihatan nasibnya, yaitu yang rusak, bolong, pudar, atau sudah menyerah lebih dulu dari hidup kita. Aku ambil satu-satu sambil ngobrol sama diri sendiri, ini baju pernah bikin aku pede? Atau cuma bikin aku jadi saksi sejarah fashion gagal? Ada kaos yang lehernya melar sampai bisa buat jalan tikus. Ada daster yang warnanya sudah bukan putih, tapi abu kenangan. Terus aku sadar, kita sering nyimpen barang bukan karena masih butuh, tapi karena merasa bersalah buangnya. Padahal barang itu sudah nggak punya fungsi, cuma jadi beban visual dan mental. Jadi aku bikin aturan simple. Kalau sudah rusak, tidak nyaman, atau bikin minder pas dipakai, langsung masuk tas keluar. Rasanya kayak habis putus sama mantan toksik. Lega tapi juga lucu. Karena kok baru sekarang berani. Masih di hari pertama aku nemu barang yang katanya sayang banget, tapi tidak pernah dipakai. Kayak tas kondangan yang cuma keluar setahun sekali. Itu pun belum tentu. Aku pegang sambil mikir ini tas apa artefak museum. Kita sering nyimpen barang buat versi diri kita yang sudah tidak ada. Misalnya baju sempit buat badan dulu, sepatu tinggi buat zaman masih kuat berdiri 3 jam. Padahal sekarang pinggang sudah minta ampun kalau disuruh gaya-gaya. Jadi aku mulai jujur sama diri sendiri, aku bukan lagi versi itu, dan itu tidak apa-apa. Melepaskan barang ternyata bukan soal kehilangan, tapi soal menerima diri sekarang. Hari kedua aku masuk ke lemari. Tempat penuh drama paling klasik. Lemari penuh tapi tiap pagi bilang tidak punya baju. Itu bukan krisis pakaian, Bu. Itu krisis keputusan. Karena kebanyakan pilihan bikin otak kita capek, aku keluarkan semua baju dan baru sadar jumlahnya kayak stok butik. Padahal yang dipakai cuman itu-itu aja. Jadi aku pegang satu-satu. Sambil nanya, terakhir dipakai kapan? Nyaman tidak? Bikin aku senyum di kaca? Atau cuma bikin aku mikir, duh kok aku gini? Yang bikin senyum aku simpan? Yang bikin aku ragu aku relakan? Ternyata lemari itu bukan tempat nyimpen semua, tapi tempat nyimpen yang bikin kita merasa layak. Masih di hari kedua, aku juga pilih baju berdasarkan fungsi, rumah, pergi, tidur, dan baju pura-pura langsing. Yang terakhir itu kategori khusus. Baju yang kita simpan dengan harapan
Suatu hari badan kembali seperti dulu. Padahal badan kita sekarang juga sudah kerja keras, nganter kita ke sana kemari. Jadi aku berhenti nyalahin badan dan mulai nyalahin baju. Kalau baju bikin aku merasa kurang, berarti baju yang salah bukan aku. Pas lemari mulai longgar, anehnya napas juga ikut longgar. Kayak ruang fisik nyambung ke ruang batin. Hari ketiga, aku fokus ke meja dan sudut-sudut kamar yang jadi tempat parkir segala hal. Struk belanja yang katanya penting tapi tidak pernah dibaca lagi. Catatan yang tulisannya sendiri sudah lupa maksudnya. Charger rusak yang masih disimpan? Karena siapa tahu. Padahal siapa tahunya itu tidak pernah datang. Aku kumpulin semua di satu tempat. Dan baru sadar betapa banyak hal yang tidak perlu ada di hidup aku. Tapi tetap aku pelihara. Itu mirip kayak hubungan yang sudah tidak sehat tapi masih dipertahankan. Pas aku buang satu-satu, meja kelihatan lagi. Dan aku baru sadar, meja itu warnanya cakep juga. Selama ini ketutupan drama. Di hari ketiga ini juga aku atur ulang barang yang memang masih dipakai. Aku bikin mereka punya rumah masing-masing. Jadi otak tidak perlu mikir setiap mau nyari sesuatu. Misalnya alat makeup di satu tempat, buku di satu tempat, aksesoris di satu kotak. Karena capek itu sering bukan karena kerjaan berat, tapi karena kita kebanyakan mikir hal kecil, seperti kunci taruh di mana, sisir kayak mana, itu hal sepele tapi nguras energi. Pas semuanya punya tempat, hidup jadi terasa lebih ringan. Hari keempat aku mulai main ke suasana. Bukan lagi soal buang barang, tapi soal bikin kamar terasa enak. Aku rapikan tempat tidur, ganti posisi lampu, buka jendela, biarin cahaya masuk, karena cahaya itu kayak vitamin buat hati. Aku juga lap sudut-sudut yang selama ini cuma dilirik, bukan disentuh. Dan anehnya, pas kamar bersih dan terang, pikiran ikut terang, aku jadi lebih sabar, lebih pelan. Tidak gampang kesel sama hal kecil. Kayak kalau sendok jatuh biasanya langsung emosi, sekarang malah ketawa sendiri. Oh jatuh ya? Ya sudah, hidup juga kadang jatuh. Masih di hari keempat, aku juga belajar bahwa rapi itu bukan berarti kaku, tapi nyaman. Bukan buat pamer, tapi buat pulang. Kamar bukan buat terlihat bagus di foto, tapi buat terasa aman di badan dan pikiran. Jadi aku susun barang sesuai alur hidup aku, yang sering dipakai dekat, yang jarang dipakai agak jauh, supaya gerak kita tidak ribet. Karena hidup ibu rumah tangga itu sudah ribet dari luar. Jangan sampai di kamar juga ribet dari dalam. Hari kelima aku berdiri di tengah kamar. Lihat sekeliling. Dan rasanya kayak lihat diri sendiri versi baru. Yang lebih ringan, lebih jujur, lebih berdamai. Aku lihat lemari yang tidak lagi sesak, meja yang kelihatan, lantai yang bisa diinjak tanpa harus lompat-lompat. Dan aku senyum sendiri. Ternyata selama ini, yang bikin aku capek bukan hidup, tapi kebanyakan barang yang tidak aku lepaskan. Di hari kelima ini juga aku refleksi sambil duduk di kasur. Ternyata decluttering itu bukan soal buang barang, tapi soal memilih. Memilih apa yang layak tinggal di ruang kita, dan apa yang layak pergi dari hidup kita. Kita sering menumpuk bukan karena butuh, tapi karena takut kehilangan. Padahal yang bikin kita berat justru karena tidak pernah berani mengurangi. Pas kamar jadi lega, aku merasa punya ruang buat mikir, buat tenang, buat jadi diri sendiri lagi, tanpa harus pura-pura kuat. Hari kelima berakhir dengan aku masuk ke kamar dan tidak lagi merasa diserang sama tumpukan, tapi disambut sama ketenangan. Dan di situ, aku sadar satu hal kecil tapi penting. Rumah yang rapi itu bukan soal estetik, tapi soal kesehatan mental. Karena pikiran kita itu ngikutin apa yang mata lihat. Kalau mata lihat rapi, pikiran jadi rapi. Kalau mata lihat berantakan, hati ikut berisik. Dan aku tidak mau hidup di tempat yang berisik lagi. Hari kelima juga ngajarin aku bahwa perubahan besar itu datang dari langkah kecil yang konsisten. Bukan dari niat besar yang cuma disimpan. Satu hari satu sudut, satu keputusan, dan setiap keputusan kecil itu pelan-pelan membentuk versi diri yang lebih tenang, lebih sadar,
dan lebih sayang sama dirinya sendiri. Hari kelima itu bukan akhir, tapi titik di mana aku akhirnya berdamai sama ruang dan diri aku sendiri. Tanpa drama, tanpa paksaan, cuma kejujuran dan keberanian buat bilang, ini cukup, ini tidak perlu, dan ini aku simpan karena aku memang masih butuh dan sayang. Bu Ibu, hidup itu kadang terasa ribet. Bukan karena masalahnya gede, tapi karena pikiran kita penuh kayak lemari yang isinya jaket dari 2008 yang masih disimpan karena merasa suatu hari bakal kurus lagi. Kita capek bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu banyak yang kita bawa. Dan lucunya, kita sering lebih sayang sama barang daripada sama diri sendiri. Padahal, hati juga butuh ruang. Otak juga perlu tempat parkir. Kalau kamar saja sesak, ya pikiran ikut macet. Macet total, tanpa jalur cepat. Mulai beresin bukan karena mau jadi ibu sempurna, tapi karena mau jadi ibu yang lebih waras. Yang bisa duduk sebentar tanpa merasa dikejar cucian. Yang bisa senyum tanpa mikir tumpukan di sudut kamar. Yang bisa bilang ke diri sendiri, aku layak punya ruang buat napas. Kita bukan robot serbaguna. Kita manusia yang kadang butuh jeda, butuh rapi, dan butuh tenang. Decluttering itu bukan buang barang, tapi buang beban yang sudah terlalu lama kita gendong. Dan kabar baiknya, perubahan itu nggak harus dramatis. Nggak perlu nunggu rumah besar atau lemari mahal. Cukup satu sudut hari ini. Besok satu lagi. Pelan-pelan. Konsisten. Karena dari kamar yang rapi, lahir pikiran yang lebih jernih. Dari ibu yang lebih tenang, lahir keluarga yang lebih hangat. Jadi ayo Bu, kita beresin kamar. Bukan supaya rumah kelihatan cantik, tapi supaya hati kita punya tempat pulang. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu. Hebat!